Bang, balik lagi nih Bang. Boleh. Kita kembali ke laptop. Sampai doer pokoknya. Sampai kita sama-sama capek lah. Iya, Sudah capek, udah. hari ini ditodong nih saya nih guys. Nggak bisa kemana-mana. Pokoknya memang saya nggak ada konfirmasi, Aduh. kami nggak ada janjian sama sekali. Tahu-tahu saya langsung datang sini. Saya karena biasa kan kalau Bang Edi hari-hari pasti ada di kandang. Iya. Udah pasti di kandang, nggak mungkin di mana. Walaupun misalnya nggak di kandang, pasti nanti ada waktu-waktu, gak usah khawatir nggak ketemu, pasti ketemu asal mau nunggu. Insya Allah. Gitu. Nah, sengaja saya datang ke sini, saya nggak ada konfirmasi sama sekali. Saya langsung parkir motor, tetap Bang Edi keluar dari pintu ngelihat, loh, gitu. Ya udah, kita langsung cerita-cerita. Bang, tadi kita sudah beberapa kali membahas mengenai materi-materi yang menarik, Bang. Gitu. Nah, ada banyak sekali yang sudah kita bahas. Untuk teman-teman yang belum nonton videonya, tonton video kita di sebelum-sebelum ini. Nanti semua sudah ada dalam playlist. Itu teman-teman tinggal pilih. Bang, sebagai peternak yang senior, yang sudah pernah, udah lama nih, sudah 8 tahun, itu bukan usia yang sebentar. Gitu nah. Pernah nggak Bang, Abang ketemu sebuah kendala yang paling sulit dalam peternak? Gitu. Pasti, contohnya? Ya, contohnya bisa jadi perawatan yang tersulit. Mulai dari yang dikatakan ini sulit, cukup sulit, sulitnya sedang, bahkan yang paling sulit. Gitu. Nah, pernah nggak? Kalau untuk di awal, namanya di awal kita masih meraba, tentu juga kita masih menentukan. Itu memang sulitnya itu di awal-awal itu kita pelihara DOG. Mungkin Joni juga mengalami. Kalau untuk pertama kali kita pelihara DOG itu memang angka kematian lah, terus kemudian cara pemberian vitamin lah, semuanya memang yang tersulit itu di awal. Di awal yang tersulit itu di awal, terus kemudian step by step kita pelajari. Kenapa kok DOG banyak yang mati, kenapa kok itu kita pelajari, kita ketemu, terus kita ketemu cara yang terbaik, kita ketemu. Di tengah perjalanan, kesulitan itu muncul lagi. Satu persatu. Kesulitannya apa? Seluruh peternak mungkin pernah mengalami. Bukan saya saja yang mengalami. Mungkin Bang Joni juga mengalami. Pada waktu di saat kayak kemarin-kemarin, mungkin 4 bulan kita tarik mundur yang lalu, harga pakan naik, harga telur menurun. Ya. Ini yang tersulit di peternak kita. Kemudian turunnya itu ditimpa lagi, kita istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga, ditimpa lagi pakai ember, pakai isinya, basah semuanya. Maka banyak yang tutup di situ kejadiannya. Contoh kecil, pakan ini tadi tiba-tiba naik, harga telur kok malah turun, nggak seimbang. Inflasi jauh total, ditambah telur dari tetangga masuk dengan harga yang murah, dipaksa kita harus berjual telur itu standar dengan harga yang dari luar, karena kita di drop semuanya. Artinya kebutuhan di Jambi, kita peternak Jambi tidak bisa mencukupi. Malah datang dari provinsi tetangga, bukan main banyaknya, bukan main harga murahnya. Itu yang tersulit, dan momok itu pasti muncul di setiap saat. Kalau masa seperti ini kan masih agak ini, ini lagi seimbang stabil ya, kan, kita dapat keuntungan. Tetapi sewaktu-waktu itu datang lagi. Dan itu dalam 1 tahun itu bisa beberapa kali. Nah, itulah permasalahan yang tersulit, kawan. Kita harus siap bersaing di pasaran. Makanya seringkali saya bilang dengan kawan-kawan, cara mengatasinya sebenarnya kita kalau eksperimen di pakan sih sebenarnya kan. Nah, terus itu tadi. Yang pertama memang di awal kita pelihara DOG, itu banyak angka kematian, waktu itu kan belum tahu. Kemudian yang kedua itu masalah penjualan, telur penjualan itu tadi. Penjualan yang ini nggak seimbang nih. Nggak seimbang, rata-rata seperti itu. Disitulah hampir nyerahnya saya, disitulah memang hampir secara tidak langsung kami pembibitan berpengaruh. Andai kata telur itu murah, terus kemudian banyak yang tutup, saya berpengaruh di pembibitan. Di penjualan telur tetas pun pengaruh. Karena semua stop dulu ya, nggak mau apa dulu. Karena mempertahankan itu populasi saja sudah, istilah napas itu sudah kembang kempis. Bagaimana kita mau nambah populasi? Itu dampaknya ke saya pasti ada. Nah, terus kemudian
Yang terakhir nih, yang ketiga nih, yang paling sulit menurut pengalaman saya. Pengalaman beda-beda guys. Iya. Menurut pengalaman saya yang tersulit modal. Modal kita sulit ini. Awal ya, awal saya mau bergerak, saya mau naik, modal ini nggak ada loh. Saya nggak punya modal dari awal. Seorang Edi itu ternak puyuh itu modal itu Nggak ada. nggak Mungkin ada. bisa dikatakan nyaris nol. Modal iya, ada tapi nggak terlalu banyak lah. Iya. Saya hanya modal nekat. Bikin kerangka kandang aja dari kayu-kayu bekas punya kawan. Ini pakailah Pak, diserkeli lagi, saya gergaji lagi, saya ukur lagi gitu, di modal. Nah, keluar dari permasalahan modal, saya akali dari puyuh ke puyuh. Dulu saya punya celengan, saya gantung, orang nggak tahu. Kayak kotak amal. Jadi begitu saya jual beli bibit seperti ini, saya jual beli penetasan, saya jual beli semuanya, saya masukkan ke kotak. Untuk membangun kandang ini semuanya dari hasil puyuh loh, bukan dari kantong pribadi loh. Ini Sebesar ini, karena kesulitan modal di awal. Modal melangkah awal saya itu boleh dikatakan itu tadi hampir nol. Yo adalah modal, cuman kan nggak seberapa. Iya. Nah makanya dari puyuh lari ke puyuh sampai 3 tahun saya bertahan. Kemudian saya itu berhasil di pembibitan, saya bisa membuat bibit itu bisa ditetaskan baru, bisa dibedakan baru menetas. Nah dari situlah mulai saya merangkak pelan dari satu tangga ke tangga kedua ke tangga ketiga. Gitu. Awalnya ada pemesan itu 500 ekor umur 1 bulan waktu itu. Saya dapat keuntungan, saya beli seng nih. Saya beli seng, belum. Dapat 2,5 kodi. Saya beli seng. Kemudian kawan datang ke sini, Mas, kita bantu cari kayu yuk ke belakang. Di belakang kan masih ada kayu besar-besar untuk tiang-tiang kayunya bagus-bagus. Saya bilang gini, ngomong sama yang punya kebun, kita nggak enak. Mas, yang punya kebun masih keluarga aku, carilah. Nah, saya dibantu dengan kawan-kawan nyari kayu, akhirnya tegak seperti inilah kandang. Awalnya pun modal dari puyuh, nggak keluar modal dari kantong, lillahi ta'ala saya. Iya, sumpah lillahi ta'ala, kalaupun ada modal, orang rumah tuh nggak pernah ngelontorkan nih untuk modal, nggak pernah. Ya. Dari puyuh ke puyuh, setiap kali saya penjualan puyuh, saya masukkan ke kotak amal, greng, orang lain nggak tahu. Kalau tahu mungkin diambil, nangis saya. Iya. Karena semuanya di sini dan Iya. ini guys ya, nggak sebenarnya di ruangan sebesar ini mau masuk dari manapun bisa sebenarnya. Iya. Gitu. Ya. Dulu kandang saya itu kan 4x4 cuman, kecil nih yang dulunya tuh. Iya. Bagaimana kita mau pembibitan gitu loh. Akhirnya kita renovasi, setiap tahun kita renovasi, kita kumpulkan gitu. Makanya saya mencari iritnya apa ini yang mungkin yang kayu pendek-pendek ini kan kayu yang sering sisa peti di Angso Duo itu kan, yang untuk orang jualan tomat kan, mungkin bawa dari luar provinsi, dia bawa tomat, petinya kan nganggur itu, kotaknya itu, dengan tukang gerobak. Ya waktu itu kan di Angso Duo kan istilahnya saya dikenal orang, alhamdulillah dipercaya orang. Andai kata saya ngomong sama tukang gerobak, Wak Limin kumpuli kotak bawa ke rumah, 1 kotak berapa nanti saya bayar, rame-rame diantar ke rumah. Nah inilah terbentuknya seperti ini. Karena apa? Awalnya memang yang tersulit modal. Dan itu yang paling sulit. Paling sulit itu. Saya rasa itu bukan cuma pengalaman Bang Edi, pengalaman saya bahkan peternak kayak gitu juga. Dan saya yakin mungkin hampir setengah peternak seperti itu. Iya, modal untuk mengembangkannya lagi itu kita sulit. Karena kita awalnya memang nggak punya modal. Hanya modal nekat. Ujung-ujungnya ya nekat betul memang. Banyak yang seperti itu ya. Memang setiap peternak itu rata-rata boleh dikatakan 70% saya yakin langkahnya dari awal itu pahit dulu. Dari kecil dulu, kemudian dia bisa ningkat lantaran mungkin mereka itu bertahan, terus kemudian masih kekeh di dalam peternakan. Ya untung rugi peternakan itu sudah biasa lah itu. Dan pasti ada. Pasti ada. Kalau memang kerugian masih bisa kita handle, masih kita bisa bertahan, ya itu memang harus kita pertahankan. Iya. Pasti itu. Masalahnya apa? Kita yakin di samping jalan pasti selalu ada jalan keluar untuk yang terbaik. Di salah satu masalah itu harus pasti setiap masalah itu ada solusi. Ada kita cari di situ.
Kalau kita tarik mundur ke belakang lagi, masalah yang tersulit di dalam peternakan yaitu tadi. Yang pertama merawat DOK. Merawat DOK. Pertama merawat banyak mati. Malam mati lampu, saya tunggui pakai lampu kapal. Itu pernah itu waktu awal ternak itu. Saya beli lampu kapal yang anti badai, yang untuk orang-orang nyari ikan di tengah laut itu kan pakai minyak tanah itu. Nah itu lampunya tuh masih ada itu. Oh, iya, iya. Nah itu lampu gantung. Iya. Itu lampu ke tengah lautan kena badai kayak manapun dia nggak mati karena lampu itu di dalam apa ya? Jadi ada tabung. Ada tabung. Itu pakai minyak tanah itu. Saya masukkan ke situ tuh awal saya ternak karena saya takut kematian. Nah, sekarang ya karena sekarang itu sudah tahu triknya, jadi kita anggaplah biasa sekarang. Kalau di awal-awal, start awal itu memang setengah mati, kita cari akal supaya kita lebih bangkit lagi. Makanya itu tadi saya bilang, ternak ini kalau bisa jangan monoton seperti ini terus, harus ada peningkatan. Hari ini kita ternak 100, besok kita ternak 200, besoknya lagi nambah, besoknya lagi nambah. Seperti itulah kawan-kawan yang di Jambi yang dialami seperti itu. Tetapi yang tutup ya banyak juga, banyak juga gitu ya, karena kan problem di setiap kandang itu berbeda-beda, itu pasti. Nah itulah Bang Joni bagian tersulit. Yang pertama merawat DOK, kemudian pemasaran, nah penjualan, bersaing, nah kemudian modal. Itu. Jadi modal ini di urutan nomor 3. Nomor 3. Tapi dia bisa jadi nomor 1. Nah, dia bisa nyalip gitu loh. Bisa nyalip. Lantaran ya itu tadi lah. Ini yang paling penting. Gitu. Nah, jadi balik lagi Bang Edi, jadi kita sudah dapat ilmu nih, pengalaman dari Bang Edi. Bang Edi sudah mengakui katanya yang paling sulit itu merawat DOK. Memang benar, saya pun merasakan hal yang sama, merawat DOK. Apalagi kalau kita yang belum punya pengalaman, makanya kita terus belajar. Kita jangan malu ya Bang ya, jangan takut untuk belajar ya. Terus. Nah, sejauh manapun tempat ada yang mau ngajari, datangin, kunjungin. Ya. Gitu. Nah, terus setelah itu merawat DOK, terus yang kedua tadi apa Bang? Penjualan ya. Penjualan itu benar-benar jadi momok. Iya, dia naik turun. Kalau pengalaman kita di Jambi kan kayak gitu. Iya. Andai kata kita ada barang dari luar itu datang, dia jual murah, kita harus dipaksa bersaing dengan dia. Sementara waktu harga pakan kita dengan harga pakan sebelah itu berbeda. Disitulah tantangan yang terberat kita itu. Jadi ada 2, dan ketiga yang paling penting ini nih, yang paling menjadi perhatian adalah modal kawan. Modal. Nah jadi itulah pengalaman dari Bang Edi. Bang Edi sudah menceritakan ini kendala yang paling sulit. Beliau telah menyatakan 3 yang paling sulit selama pengalaman itu di 8 tahun terakhir ya Bang ya, yang paling sulit, dan itu bisa jadi sampai sekarang. Ya kan, sampai sekarang itu pun keluar terus masalah-masalah itu, kendala-kendala itu. Bang, cukup untuk video kali ini. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat untuk teman-teman di luar sana ya Bang, karena kita selalu niat dari hati memang untuk menghindari kawan-kawan mengalami hal yang sama yang kita alami. Nah untuk teman-teman support terus channel Edi Puyuh Jambi, channel Sahabat Puyuh Jambi. Semoga channel ini semakin berkembang dan kita juga semakin semangat untuk sharing ya, untuk mudah-mudahan nanti sama-sama program ini kita lanjut terus guys. Nanti kita undang lagi yang lain lah. Yang lain kita datangkan lagi ke sini. Kalau dia nggak datang, ada lagi kita yang kita samperin ke sana. Dan ini sudah menjadi contoh ya. Iya, mendadak datang ke sini guys. Tahu-tahu brek, ayo kita ngonten. Nah, jadi kalau untuk teman-teman apalagi peternak yang di Jambi yang mungkin sudah subscribe channel ini Bang, sudah pasti dengar nih ya. Berarti siap-siap dari sekarang. Siap-siap gitu. Kita geruduk ke situ pokoknya. Jadi kami sudah di depan pintu. Iya. Intinya gitu ya Bang. Mau yang sudah nggak ternak, mau yang tutup, mau yang apa, nanti kita datangi. Apa pengalaman dia kan gitu. Ya Bang, mungkin cukup dari sampai di sini videonya. Nanti kita lanjutkan lagi ke video berikutnya Bang, karena ada banyak sekali yang mau saya tanyakan dengan Bang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ya. Terus nih Bang, pokoknya Bang jangan berpikir dulu undangan segala macam nanti, gitu ya. Oke, cukup sampai di sini videonya. Tolong di subscribe, like dan komen. Dibagikan video ini, semoga menjadi video yang bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih.